Saya akan mulai kuliah kita hari Sabtu ini, 18 September, sesi keempat, mata kuliah hubungan industrial. Kebetulan ada 4 dosen, ya, salah satunya saya. Jadi saya kebetulan mengawali di sesi 4 ini. Gitu ya. Saya akan mengawali perkuliahan kita itu dengan diskusi. Saya ingin memancing, kalau Anda mendengar istilah hubungan industrial, yang kepikir atau ingin ditanyakan atau sempat menjadi bahan pertanyaan di dalam diri Anda itu apa? Ya. Silakan, siapa yang mau memulai ini untuk mengajukan satu pertanyaan, satu hal yang kepikiran kalau mendengar istilah hubungan industrial. Siapa dulu ya yang mau mulai? Boleh, Pak. Boleh. Silakan Mbak Nur Hayati. Yang kebayang sih sama saya gimana caranya pihak perusahaan atau organisasi bisa mengelola relasi yang baik dengan karyawan. Jadi hubungan di internal organisasi sih sebetulnya gitu. Itu yang yang lebih dominan. Terus juga agar aturan kebijakan baik yang dari legal ya, dari yang ada di undang-undang normatifnya dan peraturan perusahaan juga bisa diterima, dipahami dan dilaksanakan oleh karyawan gitu. Jadi goalsnya relasi yang baik sih, jadi agar produktivitas meningkat, perusahaan bisa sustain gitu. Itu sih mungkin yang kebayang sih sama saya skupnya. Ya, betul. Terima kasih Mbak Nur Hayati. Yang disampaikan Anda cukup mewakili dari profil satu subjek yang namanya hubungan industrial itu ya. Ya, kaitannya memang kalau kita bicara hubungan industrial itu ada yang berbeda ya dengan subjek lain, yaitu mengenai rujukan regulasi. Ya, jadi di situ ada teori, ada konsep-konsep, tapi pada saat melaksanakannya itu nggak bisa lepas dari regulasi. Makanya regulasi apa yang berlaku sekarang itu kita nggak bisa lepas, kita harus pakai sebagai satu rujukan gitu ya. Dan betul tadi disampaikan bahwa endingnya adalah sebenarnya bagaimana semua stakeholder ya, terutama ya semua stakeholder, apakah pengusaha, pekerja dan siapapun ya, yang terkait dengan bisnis yang kita kelola itu, kepentingannya diperjuangkan ya, diwujudkan ya. Ada kepentingan pengusaha, kepentingan manajemen, kan kepentingan karyawan. Bahkan kalau meluas itu kan bisa juga kan, karena stakeholder itu kan semua yang berkepentingan gitu ya. Oke, terima kasih. Siapa lagi yang mau menyampaikan? Bisa satu komen, bisa juga satu pandangan atau pertanyaan. Boleh kalau mendengar istilah hubungan industrial. Silakan. Boleh mungkin Pak Dadang. Bangga, silakan. Ya. Kang Elvi, gimana? Mungkin yang terlintas di pikiran saya terkait hubungan industrial, mungkin saya kebetulan yang kemarin di Fengtai cukup lumayan lama juga, jadi mungkin hubungan industrial itu di mana kita mengacu kepada perundang-undangan gitu terkait tenaga kerja sendiri, terkait buruh juga. Nah, itu diatur dalam perundang-undangan supaya pengusaha itu tidak seenaknya juga dalam mempekerjakan karyawan, apalagi mungkin di manufaktur, khususnya di pabrik mungkin yang karyawannya di atas 5.000, 10.000, itu kan tentunya mungkin lebih teratur lagi dalam peraturan terkait ketenaga kerjaannya sih Pak. Dan kondusivitas juga gitu terhadap jalannya perusahaan. Ya,
Betul ya. Makasih Kang Helmi. Jadi saya menggarisbawahi 2 poin yang disampaikan Kang Helmi ini. Pertama adalah kalau mempekerjakan orang itu kan ada aturannya. Ya kan, nggak bisa seenaknya gitu ya, suka-suka pengusaha gitu. Ya ada aturannya yang harus kita ikuti. Ya, memang kalau bicara aturan itu kan ada yang sifatnya wajib, ada yang tidak wajib sih gitu ya. Ya kalau dalam hukum Islam itu kan ada yang fardu ain, ada yang sunnah kan gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah tadi ada kata-kata kondusivitas. Kondusivitas itu kalau dalam terminologi ya, hubungan industrial itu yang populer adalah ketenangan kerja dan ketenangan usaha. Pernah dengar ya? Kalau di barat ya di ILO gitu misalnya menyebutnya tuh industrial peace gitu ya. Ketenangan industri, gitu. Kedamaian industri. Ya. Kalau istilah di Indonesia itu dari dulu itu nggak diganti. Yang disebut ketenangan kerja dan ketenangan usaha. Gitu. Nah, tapi saya melihat ini kan sebenarnya adalah satu prakondisi. Prakondisi. What next? Kalau di industri kita itu sudah ada yang namanya ketenangan kerja dan ketenangan usaha, terus emang manfaatnya buat apa itu? Ya. Manfaatnya adalah situasi yang kondusif tersebut akan membuat kita bisa fokus untuk mengelola produktivitas. Betul nggak? Ya. Mengelola kinerja, baik kinerja bisnis ya ataupun kinerja secara orang per orang. Gitu. Nah, terus kalau kita berhasil mengelola produktivitas, what next? Apa yang mau kita peroleh? Endingnya adalah kelangsungan usaha, kelangsungan kerja, dan kesejahteraan semua stakeholders. Nah, jadi sebenarnya itu kan buat kepentingan semua ya, buat kepentingan semua. Ya, nanti saya tampilkan ada modelnya ya, model atau skema ya. Baik, terima kasih ini atas pembuka diskusi ya dari pandangan-pandangan Anda. Nah, mohon izin saya mau share materinya. Tadi saya udah share daftar hadir kan ya, jadi silakan aja diisi. Untuk materinya silakan diunduh aja. Maaf Pak, kalau daftar hadir itu kan biasanya di basis Unpad ya Pak. Halo? Kalau saya dapat WA nih, daftar hadirnya. Oh. Saya dapat WA dari Pak Aan, dari gitu. dari TU. Dari TU. Udah ada belum? Saya ada di chat, kolom chat. Ada. Ya. Cuman ada, itu juga daftar hadir sekarang sebetulnya pakai aplikasi yang dari Unpad itu sebetulnya Pak, website Unpad selama ini. Oh gitu ya, coba nanti saya minta konfirmasi ke Pak Aan. Atau saya belum buka sih. Apakah itu buat saya atau buat ini? Bisa aja buat saya, Kak. Kalau saya diabaikan aja. Kalau bukan buat mahasiswa itu diabaikan. Oke. Sudah kelihatan, Pak? Sudah ada. Ya. Jadi topik yang mau kita bahas di sesi 4 ini adalah mengenai konsep hubungan kerja, hubungan industrial, kemudian sarana hubungan industrial. Ya. Ini sedikit tentang saya, ada nomor WA saya dan ada email dan ada juga saya ada akun YouTube untuk kalau Anda berminat mengikuti webinar-webinar saya. Saya ada serial webinar kalau Anda berminat bisa mengikuti. Nah, sebelum saya masuk ke materi tadi, saya ingin memperkenalkan dulu kepada Anda semua tentang SKKNI hubungan industrial. Mungkin pernah dengar ya istilah SKKNI. SKKNI itu adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Dan kalau saya masuk ke webnya Kementerian Ketenagakerjaan, ternyata SKKNI itu dari berbagai profesi, mungkin sudah ada ratusan. Banyak banget tergantung bidang apa, gitu, sektor apa. Kalau yang familiar dengan saya sih cuma 2, sampai bidang manajemen SDM dan hubungan industrial, karena terkait dengan pekerjaan gitu ya. Nah, apa yang dimaksud SKKNI? Ini singkatan dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. SKKNI ini merupakan infrastruktur dasar dalam pengembangan SDM berbasis kompetensi.
SKKNI menjadi acuan dalam pengembangan program dan standar pendidikan dan pelatihan, pengembangan karir di tempat kerja, pengembangan sertifikasi dan rekognisi atau pengakuan kompetensi kerja, serta program pengembangan kompetensi dan profesionalitas SDM lainnya. Nah, ini saya tampilkan yang sebelum ini ya, yang versi tahun 2014. Ini SKKNI hubungan industrial. Dan sebenarnya sudah ada yang baru ya. Adapun hierarki di dalamnya kalau kita lihat, jadi anatominya ya, hierarki dalam SKKNI ini, setiap SKKNI punya tujuan utama, kemudian tujuan utama ini terdiri dari beberapa fungsi kunci. Untuk setiap fungsi kunci ada beberapa fungsi utama. Dan dari setiap fungsi utama itu ada beberapa fungsi dasar. Fungsi dasar inilah yang kemudian kita kenal sebagai unit kompetensi. Ya. Ini adalah skema ya, skema untuk yang tahun 2014, versi 2014, hubungan industrial. Ya. Nah, karena ada yang baru, ya saya juga tampilkan ini yang baru nih, yaitu Kepmenaker nomor 72. Jadi ini payung hukumnya adalah keputusan Menteri Ketenagakerjaan. Ini yang terakhir baru 2 tahun yang lalu ya. Nomor 72 tahun 2019. Aktivitas ketenagakerjaan bidang hubungan industrial. Petanya seperti ini ya. Ada tujuan utama sini. Ada fungsi kunci, ada fungsi utama ya. Sedangkan yang ini fungsi dasar itu adalah ini ya. Unit-unit kompetensi. Jadi untuk versi yang terbaru ini ada 36 unit kompetensi. Nah, kaitan dengan itu saya perkenalan saja. Jadi saya mencoba juga memasukkan aspek-aspek penting yang ada di dalam SKKNI ini. Hanya memang di kurikulum mata kuliah kita ini belum seluruhnya mengadopsi ya daripada SKKNI ini. Saya sedang mengajukan nih kepada tim, kepada Prof. Maman juga untuk ada penyesuaian-penyesuaian supaya mata kuliah kita ini selalu update gitu ya. Dan tentu kalau sekarang sih memang sudah arahnya adalah semua orang yang bekerja di satu bidang itu seyogianya memang memiliki kompetensi sesuai SKKNI-nya begitu ya. Nah, untuk yang hari ini, jadi saya di hari ini 18 September untuk Sabtu depan diselingi dulu Ibu Rina ya. Nah, nanti saya masuk lagi 2 Oktober dan 9 Oktober. Jadi ini jadwal dan konten materi yang sudah disusun ya oleh pembina mata kuliah. Ya. Jadi hari ini kita ini yang nomor 4. Ya. Ya. Nah, tujuan dari perkuliahan hari ini adalah diharapkan kita mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar hubungan kerja dan hubungan industrial dan istilah-istilah yang digunakan. Yang kedua, mampu memahami dan menjelaskan peran para pelaku hubungan industrial yang harmonis. Saya mulai dengan konsep dasar hubungan kerja lebih dulu ya. Karena ini jargon yang spesifik kalau kita membahasnya dalam kerangka hubungan industrial. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Hubungan kerja itu terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Jadi kalau diilustrasikan kurang lebih seperti ini ilustrasinya itu ya. Di sebelah kiri ini adalah pengusaha, ya, sebelah kanannya ini adalah pekerja. Nah, di antara kedua pelaku ini ada hubungan kerja. Hubungan kerja itu baru terbentuk atau akan muncul didasari atas suatu perjanjian kerja. Ya, jadi di sini perjanjian kerja dulu, setelah itu muncullah hubungan kerja. Adapun unsur ya, dari sebuah hubungan kerja itu ada 3. Ada pekerjaannya, ada upahnya, dan ada perintah. Jadi kalau misalnya ada suatu hubungan, tetapi misalnya dari 3 unsur ini hilang 1, gitu ya, hilang 1. Misalnya pekerjaannya nggak ada. Ada perintah, ada upah, tapi pekerjaannya nggak ada. Bisa nggak itu disebut hubungan kerja? Susah juga kan gitu ya. Susah. Atau kita coba cari contoh lain, misalnya
pekerjaannya ada, perintahnya ada, tapi upahnya nggak ada upah gitu ya. Apakah itu hubungan kerja? Ya, merujuk kepada definisi ini ya itu tidak dapat dikatakan sebagai hubungan kerja. Ya mungkin itu adalah apa? Kegiatan kerja bakti barangkali ya, pro bono gitu ya, kerja bakti ya. Tidak ada upah gitu ya, hanya ada perintah dan ada pekerjaan gitu ya. Atau kita ambil contoh lain, kita ilangin satu yang lain misalnya. Ada pekerjaannya, ada upahnya, tapi nggak ada perintah misalnya ya. Jadi si pengusahanya nggak bisa merintah gitu. Bisa nggak? Susah ya. Karena apa? Ya karena pekerja itu kan pasti melakukan pekerjaan harus jelas instruksinya kan. Nah, dari siapa dan melakukannya dengan cara bagaimana kan begitu. Jadi sekarang disebut bahwa pengusaha pekerja itu adalah mitra atau partner gitu ya. Tidak berarti bahwa kemudian unsur perintahnya itu hilang gitu ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa yang namanya unsur perintah itu adalah satu aspek penting dari suatu hubungan kerja gitu ya. Jadi kalau bicara rukun misalnya ya kayak nikah gitu. Nikah kan ada rukunnya kan? Ya, ada kedua mempelai gitu kan. Ada wali, ada saksi gitu kan. Ya, ada mahar, itu kan rukun ya, syarat dan rukun. Maka kalau kita analogikan seperti itu, hubungan kerja pun punya rukun. Rukunnya apa? Ya tentu harus ada pengusaha dan pekerja di situ. Harus ada unsur pekerjaan, upah dan perintah. Barulah itu disebut sebagai hubungan kerja. Sebelum saya lanjut, ada komen nggak tentang konsep hubungan kerja ini? Silahkan. Atau mungkin ketemu ada satu kasus aneh gitu ya, yang beda dengan konsep ini. Silahkan. Ini tidak belum dipecah ya, apakah ini pekerjaannya penuh waktu atau paruh waktu, belum, ya kan? Ya pokoknya kalau hubungan kerja ya begini, gitu ya, harus ada unsur-unsur ini, gitu. Ya, oke, kalau belum ada saya lanjut. Nah, sekarang kita masuk kepada konsep hubungan industrial. Kalau tadi kan hubungan kerja, ya. Nah, sekarang hubungan industrial. Apa sih yang dimaksud hubungan industrial? Hubungan industrial adalah, ini panjang ini kalau bahasa undang-undang kan begini panjang gitu ya. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wah, panjang banget tadi ya. Nah, tapi kita bikin sederhana aja, yaitu Anda cukup baca yang saya garis bawahi aja deh. Jadi kalau ditanya apa sih yang dimaksud hubungan industrial? Hubungan industrial adalah sistem hubungan antara pengusaha, pekerja, pemerintah. Sudah gitu aja. Ya, sistem hubungan antara pengusaha, pekerja, pemerintah. Ya, kalau digambarkan seperti ini lah kurang lebih ya. Jadi ada pengusaha, ada pekerja, ada pemerintah. Inilah hubungan industrial itu. Ya. Nah, hubungan ini harus berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Dan mereka melakukan hubungan industrial ini adalah dalam rangka memproduksi barang dan jasa. Begitu. Itu yang disebut definisi hubungan industrial. Ya. Hanya ini karena ada 3 pelaku, maka segitiga ini atau hubungan ini biasa disebut sebagai hubungan tripartit, gitu ya. Tiga pihak atau 3 pelaku. Nah, saya akan perkenalkan ada 2 slide nih. 2 slide ini selalu saya pakai ya. Kalau kita lagi ngobrolin hubungan industrial. Ini bukan buatan saya, slide ini saya ambil dari sebuah buku dan di referensi kita menjadi salah satu buku wajib gitu ya. 2 slide ini ada dalam buku yang berjudul Hubungan Industrial dalam Praktek. Bukunya agak tebal, warna biru, ya, ditulis oleh seorang ahli ya, dan dulunya beliau adalah pejabat dari Departemen Tenaga Kerja, namanya Pak Suwarto. Ya, saya nggak tahu apakah masih ada nggak bukunya di Gramedia. Memang udah agak lama gitu.
Tapi saya ngelihat skema dari beliau ini bagus banget. Mencoba menjelaskan apa sih yang dimaksud hubungan industrial secara cukup komprehensif begitu ya. Dan ini sebenarnya nyambung dari yang disampaikan tadi nih di awal ya. Anda yang menyampaikan pendapat tentang hubungan industrial itu ya. Nah, jadi di sini di skema ini skemanya judulnya adalah skema proses menuju ketenangan kerja dan berusaha. Itu yang tadi yang sama Kang Helmi disebutnya apa? Kondusivitas gitu ya. Ketenangan kerja dan berusaha. Jadi di sini dikatakan, saya membacanya dari sini, dari kiri atas ini. Hubungan kerja dan hubungan industrial itu memerlukan komunikasi intensif. Ya, perlu komunikasi intensif. Kenapa kita perlu komunikasi intensif? Ya. Diperlukan untuk membina adanya saling percaya. Kemudian komunikasi intensif ini diperlukan untuk mengatur berbagai aspek yang belum diatur. Kalau Anda baca peraturan, undang-undang, sekalipun pasalnya banyak banget gitu ya, tidak berarti semua hal sudah diatur. Selalu ada hal-hal yang belum diatur. Gitu ya. Nah, jadi perlu komunikasi ini untuk mengatur berbagai aspek yang belum diatur. Secara lebih teknis, komunikasi ini diperlukan untuk membuat perjanjian kerja bersama atau PKB, gitu ya. Ya PKB atau isinya sama dengan peraturan perusahaan sebenarnya. Ya. Hanya ini dibuatnya melalui suatu perundingan, gitu ya. Nah, PKB ini diperlukan untuk menciptakan keadilan dan tanggung jawab bersama, ya. Sehingga dari sini terbentuklah ada 3 pilar penting dari hubungan industrial itu, ya, yaitu saling percaya, keadilan, dan tanggung jawab bersama. Nah, yang pada akhirnya 3 pilar inilah yang bisa mewujudkan satu kondisi, ini juga bisa disebut sebagai sasaran daripada hubungan industrial, yaitu ketenangan kerja dan ketenangan berusaha. Ya. Atau ini membacanya secara mundur juga bisa. Ya. Misalnya mulai dari kotak ini. Hubungan industrial itu punya tujuan atau punya sasaran, yaitu terwujudnya ketenangan kerja dan ketenangan berusaha atau industrial peace. Ini hanya bisa terwujud bila kita bisa mendirikan 3 pilar penting dari hubungan industrial, yaitu bahwa di antara para pelaku, di antara pengusaha dan pekerja itu ada rasa saling percaya, ada rasa keadilan, dan ada tanggung jawab bersama. Tentu pilar ini kan tidak bisa berdiri begitu saja kan gitu ya. Kalau tidak diupayakan, kalau kita tidak dirikan gitu ya. Nah, ternyata untuk saling percaya ini memerlukan komunikasi yang intensif. Ya. Untuk keadilan dan untuk tanggung jawab bersama kita perlu bantuan satu alat, ya, yang namanya perjanjian kerja bersama. Ya. Perjanjian kerja bersama pun hanya bisa diwujudkan apabila ada komunikasi yang intensif. Ya. Yang intinya bahwa kalau kita membuat perjanjian kerja bersama, sebenarnya kita mengatur berbagai aspek yang belum diatur. Ini skema yang pertama. Skema yang kedua, ini melihat hubungan kerja dan hubungan industrial itu, kotak ini adalah pada dasarnya pengaturan hak dan kewajiban bagi para pelaku. Siapa para pelaku itu? Pengusaha dan pekerja. Ya, masing-masing kan punya hak dan kewajiban. Nah, itu harus diatur. Bicara hak dan kewajiban para pelaku, pengusaha pekerja ini terbagi 2 kategori. Ya. Ada hak dan kewajiban yang tergolong makro minimal. Ada yang tergolong mikro kondisional. Istilah lainnya adalah syarat kerja. Ya. Apa sih bedanya antara makro minimal dan mikro kondisional? Ya, dua-duanya sebenarnya punya kesamaan, yaitu berisi tentang hak dan kewajiban. Tapi kok dipecah 2 ini? Kenapa? Ada yang kategori makro minimal, ada yang kategori mikro kondisional. Nah, yang makro minimal ini sebenarnya ada sebutan lain, ya, istilah lain ya, untuk menyebut kepada objek yang sama. Ya. Makro minimal ini ada yang menyebutnya sebagai hukum heteronom. Hukum heteronom. Ada yang juga menyebutnya sebagai hak-hak normatif. Normatif itu ya analoginya adalah
yang sifatnya wajib, ya, fardu ain, gitu ya. Nah, sebenarnya memang ada definisinya ya. Anda bisa baca di undang-undang atau dalam penjelasannya. Bahwa yang disebut makro minimal ini, atau nama lainnya hukum heteronom, atau nama lainnya adalah hak-hak normatif, itu adalah hak dan kewajiban yang sudah diatur di dalam peraturan perundangan. Jadi sudah ada di situ. Dan hukumnya wajib. Jadi nggak usah mikir lagi, nggak usah berunding gitu. Tinggal baca saja, kemudian laksanakan di lapangan. Gitu. Ini yang disebut makro minimal. Ya. Untuk yang ini kan sebenarnya udah simpel, tinggal baca. Ya. Tetapi tadi dikatakan bahwa kan ada hal-hal yang belum diatur. Sekalipun Anda baca peraturan perundangannya, pasti ketemu yang belum diatur. Nah, yang belum diatur itulah yang masuk kategori yang di bawah, yang disebut mikrokondisional. Atau istilah lainnya syarat kerja. Ada juga yang menyebutnya dengan istilah lain, mikrokondisional itu adalah hukum otonom. Ya. Kalau yang di atas tadi kan hukum heteronom, yang bawah ini disebutnya hukum otonom. Ya. Istilah lainnya adalah syarat kerja. Nah, syarat kerja ini kalau Anda baca Undang-Undang 13, definisinya Anda nggak ketemu di pasal 1 atau di bab 1. Justru ada penjelasannya di bagian belakang di penjelasan. Karena banyak juga yang salah mengerti atau belum paham apa sih yang dimaksud terminologi syarat kerja dalam ketentuan atau peraturan ketenaga kerjaan. Kebanyakan yang kalau saya tanya, mungkin Anda juga jawabnya sama. Menurut Anda apa sih yang dimaksud syarat kerja? Ada yang mau nyoba? Silakan. Apa sih yang dimaksud syarat kerja? Mbak Safa, kalau Anda dengar istilah syarat kerja, yang kebayang apa? Persyaratan yang harus dipenuhi oleh karyawan yang orang-orang yang terkait mungkin, Pak. Contohnya apa? Misalnya kalau melamar gitu harus pendidikan dari mana begitu? Atau apa? Atau harus pakai kirim dokumen apa begitu? Iya, mungkin Pak ya. Mungkin ya. Mungkin ya, ya. Oke, saya cek lagi. Saya mah nggak nanya orang yang sudah jadi orang HRD. Saya nanya yang belum masuk ke dunia HRD nih. Audina. Audina apa? Kalau kamu dengar istilah syarat kerja itu yang kebayang apa sih? Kayak apa ya Pak? Kayak peraturan yang harus diikutin sama karyawan-karyawan yang ada di perusahaan mungkin. Oke, ini sampling aja lah, sampling ya. Jadi betul, kalau saya nanya nih, apa sih yang Anda tahu syarat kerja itu apa? Kebanyakan menjawabnya adalah ya seperti yang Safa tadi jawab. Kebanyakan konotasinya itu ya, orang kalau ngelamar itu harus memenuhi apa. Jadi mirip-mirip kalau kita baca iklan lowongan kerja gitu. Iklan lowongan kerja nanti disebut syarat pendidikan, umur, pengalaman gitu ya, domisili atau tinggi badan nih. Itu. Ya, atau harus mengirimkan dokumen apa gitu ya. Itu ya pemahaman yang pertama. Yang kedua ya yang seperti Audina sampaikan, peraturan yang harus diikuti kan gitu ya. Oleh karena itulah perlunya ada sesi ini gitu ya supaya saya bisa memberitahu kepada Anda secara spesifik gitu ya dalam ketenaga kerjaan ini apa sih yang dimaksud dengan syarat kerja. Syarat kerja ini disebut mikrokondisional gitu ya. Itu sebenarnya lawan dari makro minimal. Dan di belakang, di Undang-Undang 13, Anda bisa lihat di penjelasan. Yang dimaksud dengan syarat kerja adalah hak dan kewajiban pengusaha dan karyawan yang belum diatur dalam peraturan perundangan. Hak yang belum diatur. Karyawan punya hak apa aja sih yang harus dia terima dari perusahaan? Ya. Ada yang belum diatur. Yang belum diatur inilah yang dimaksud syarat kerja. Dan sebagian besar itu harus disepakati. Makanya harus dituangkan. Apakah di dalam perjanjian kerja maupun perjanjian kerja bersama. Sedangkan yang atas, yang ini nih.
yang makro minimal, yang tadi saya juga menyebutnya sebagai hak-hak normatif, itu semua sudah diatur, sudah dituangkan. Oke, sekarang biar lebih tajam. Contohnya apa? Contoh dari makro minimal atau hak-hak normatif itu, misalnya upah minimum, misalnya. Ya. Yang kedua apa? Upah lembur. Ya. Yang ketiga apa? BPJS. Apakah BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Yang keempat apa? Hak istirahat dan cuti-cuti. Hak izin meninggalkan pekerjaan. Ya contohnya apa? Istirahat kerja setelah 4 jam itu harus istirahat setidak-tidaknya setengah jam, misalnya. Setelah bekerja 6 hari harus ada istirahat mingguan 1 hari, hari libur, off. Ya. Apalagi yang sudah kerja setahun dapat hak cuti 12 hari. Pekerja wanita yang sakit dalam keadaan haid boleh istirahat hari pertama, hari kedua. Ya. Itu yang disebut cuti haid. Ya kan? Apalagi hak-hak lainnya yang disebut paid leave. Paid leave itu apa? Enggak kerja tapi dibayar. Kan kalau bicara upah itu kan doktrin yang utama adalah no work no pay. Betul nggak? Nggak kerja nggak dibayar kan? Tapi ada pengecualian yang disebut paid leave. Nggak kerja tapi tetap dibayar. Misalnya apa tadi? Cuti-cuti ya. Dari mulai cuti tahunan, cuti haid gitu ya. Bahkan ada perusahaan yang sudah menerapkan cuti panjang, cuti besar. Setelah bekerja 6 tahun itu ya. Maka dapat cuti besar 2 bulan. Ya, 1 bulan kalau nggak salah ya. Tapi itu belum berlaku di semua perusahaan. Terus yang lain ada izin meninggalkan pekerjaan yang tetap dibayar, misalnya ada orang tua atau keluarga inti ada yang meninggal, atau Anda menikah, menikahkan anak, menghitan anak, membaptis anak, gitu ya. Kemudian yang lainnya yang juga merupakan paid leave itu adalah misalnya sakit dengan keterangan dokter. Terus apalagi yang lain, misalnya tunjangan hari raya, THR, ya itu masuk ke dalam yang normatif. Contoh lain apalagi, misalnya kompensasi PHK, ya. Bahkan sekarang ada tambah lagi kompensasi habis PKWT itu di undang-undang yang baru, ya, Undang-Undang 11 tahun 2020 Cipta Kerja itu ya, yang diatur dalam peraturan pemerintah turunannya, gitu ya. Nah itulah contoh-contoh yang sifatnya fardu ain gitu, wajib. Nah itu masuk di kelompok yang ini nih, kelompok makro minimal. Makro minimal. Jadi kalau makro itu dari Aceh sampai Papua itu sama gitu. Sepanjang itu masih berada di dalam wilayah Republik Indonesia, kan terikat oleh peraturan yang sama, betul nggak? Ya. Jadi makro minimal, bottom line-nya gitu, ya. Fardu ain lah, gitu ya. Nah, sedangkan yang mikro kondisional itu adalah di luar itu. Dan memang belum diatur di dalam peraturan perundangan. Tetapi kita di tingkat perusahaan tuh butuh mengaturnya, butuh menyepakatinya. Kalau enggak, ada kesulitan dalam eksekusi di lapangan. Apa sih contohnya? Contoh ya, misalnya nih, ini nggak wajib. Makanya kalau nggak dikasihkan sama perusahaan pun nggak bisa dituntut. Ya cuma rasanya kok aneh juga gitu kalau nggak dikasih gitu ya. Contoh apa? Jatah makan siang, misalnya. Ya. Kemudian antar jemput atau tunjangan transport, misalnya. Ya, tunjangan makan, ya, atau mau diganti catering, ya, tunjangan transport atau diganti antar jemput, misalnya. Apalagi pakaian kerja atau pakaian seragam, misalnya. Ya. Terus apa lagi? Insentif, komisi, bonus, misalnya. Terus apa lagi? Ada juga fasilitas kerja, misalnya ya, fasilitas kerja. Nah,
Tapi kalau sekarang fasilitas kerja itu sudah naik levelnya menjadi wajib. Jadi kalau kayak gini deh, saya punya tukang jahit, tapi pabriknya nggak ada mesin jahit, masa dia mesti bawa sendiri dari rumah, gitu ya. Nah, makanya ada yang disebut tunjangan pengganti fasilitas kerja, gitu ya. Jadi udah naik tingkatnya, gitu ya. Terus yang lain apa lagi? Ya, hal-hal yang belum diatur tapi kita di lapangan perlu, gitu. Mau nggak mau. Ya. Itu yang saya contohkan tadi. Ya. Dan memang nggak mungkin dibikin apa ya, diatur secara nasional, gitu. Untuk industri yang berbeda-beda kan, gitu. Sambil contoh ini sambil goyon aja. Seandainya jatah makan siang diatur dalam undang-undang, bunyinya begini misalnya. Semua karyawan berhak makan siang seharga Rp20.000 dalam bentuk nasi Padang. Gitu. Yang terjadi apa? Jam 12 se-Indonesia makan nasi Padang semua. Ini guyon aja ya. Kan nggak mungkin kan? Belum lagi kalau tiap daerah juga kan mungkin yang namanya standar makan siang yang layak itu rupiahnya kan bisa beda-beda. Kan gitu. Ya. Baju seragam misalnya. Bisa nggak diatur? Seluruh karyawan berhak atas pakaian seragam, misalnya 2 setel setahun, ke atas warna putih, ke bawah warna merah ati. Gitu. Jadi semua kayak anak SD semua. Nah, jadi saya kira ada bagus, ada hal-hal yang diatur secara tersentralkan, gitu ya, dalam suatu undang-undang atau peraturan pemerintah. Ada yang itu mah atur aja sendiri deh di perusahaan masing-masing, ya kan? Ya, karena kan kondisinya beda-beda, kebutuhannya beda-beda, kemampuannya pun beda-beda. Nah, itu yang dimaksud mikrokondisional. Atau istilah lainnya syarat kerja. Nah, syarat kerja ini bisa kita tuangkan kalau dia itu lingkupnya individu, perorangan itu, maka itu dituangkan dalam perjanjian kerja. Ya, apakah itu perjanjian kerja waktu tertentu ataupun waktu tidak tertentu. Ya, nggak masalah sih. Ya. Sedangkan yang sifatnya kolektif, artinya itu mengikat ke hampir semua orang, gitu ya. Kolektif, nggak usah dipilah orang per orang gitu maksudnya. Maka itu tuangkan di dalam antara dua, ya, PP atau PKB. Ini salah ketik ya, harusnya PP, peraturan perusahaan, ya, atau PKB, perjanjian kerja bersama. Yaitu pilih aja salah satu, karena isinya sama kok. Ya, isinya itu kan sebenarnya adalah hak dan kewajiban. Baik yang sifatnya normatif maupun yang syarat kerja. Tapi terutama sebenarnya kalau di sini sih di skema ini kan lebih kepada yang syarat kerja. Yang normatif kan sebenarnya di sini tidak ada pengertian, tidak perlu dicantumkan kan begitu ya. Sekalipun prakteknya juga ya lebih siap dicantumkan juga karena kan nggak semua orang juga baca undang-undang kan, masalahnya kan begitu ya. Jadi ya dicantumkan juga di situ. Nah, bedanya kan PP dengan PKB itu kan kalau PP itu bukan hasil perundingan, sedangkan PKB adalah hasil perundingan. Tapi kontennya dan maksud tujuannya adalah sama. Sebenarnya. Oke, nah sekarang kalau kita sudah mengatur hak dan kewajiban bagi para pelaku, ya, baik itu dalam lingkup makro minimal maupun mikro kondisional. Tujuannya apa? Tujuannya ini yang tadi disebut sebagai ketenangan kerja dan ketenangan berusaha, industrial peace. Ya. Nah, ini kan nyambung dengan yang tadi saya di awal sampaikan ya, bahwa ketenangan kerja dan ketenangan berusaha itu adalah sebenarnya prakondisi. What next? Sesudah terwujud yang namanya industrial peace, terus apa? Di sini dikatakan produktivitas. Coba Anda bayangkan, kalau ada sebuah perusahaan itu tiap hari kerjanya cekcok melulu gitu. Pengusaha pekerjaannya rame aja pasea gitu ya, kata orang Sunda pasea wae gitu ya. Orang Chinese bilang ciong ya. Ciong itu nggak bisa rukun gitu ya. Bisa nggak sih perusahaan ini benar-benar mengelola produktivitas dengan baik? Nggak mungkin. Ya. Seperti halnya dalam sebuah rumah tangga, ya. Sebuah keluarga, suami istri misalnya cekcok terus gitu. Bisa nggak itu rumah itu menjadi istana ya, menjadi surga bagi para penghuninya? Kan sulit juga gitu. Ya. Jadi
ketenangan kerja dan ketenangan berusaha itu supaya kita bisa mengelola produktivitas dengan baik, dengan efektif. Ya, sehingga perusahaannya itu punya prestasi, bisnisnya bagus. Ya. Dan kalau bisnisnya bagus, maka pada akhirnya apa? Perusahaan itu kan bisa berkelangsungan, sustainable, ya kan? Bahkan berkembang terus, ya. Makin banyak cabangnya, makin banyak karyawannya, ya. Tentu negara dan masyarakat juga terbantu kan oleh perusahaan-perusahaan yang maju yang terus-menerus kemudian bisa memberi kesempatan kerja, gitu, ya. Dan tentunya kesejahteraan. Nah, kalau bicara kesejahteraan di sini adalah kesejahteraan semua stakeholders, pengusaha, pekerja, ya kan, manajemen, malah keluarga pekerja juga masuk di situ, warga sekitar, bahkan negara. Ya. Kalau perusahaan-perusahaannya itu berprestasi, setidaknya negara akan memperoleh kontribusi dari perusahaan-perusahaan seperti ini. Misalnya dalam bentuk pembayaran pajak, ya, dalam bentuk CSR, misalnya banyak. Ya. Pajak pun bisa PPN, bisa PPH, gitu ya, atau retribusi, misalnya. Ya. Nah, itulah 2 slide ini yang saya suka bergurau sebenarnya. Mahasiswa saya di hubungan industrial ini, kalau mau menguasai betul makna daripada 2 slide ini, kayaknya udah lulus sebenarnya. Udah boleh diluluskan. Karena esensi ya daripada hubungan industrial ini cukup terwakili oleh 2 slide ini. Seandainya adalah bisa memahami maknanya dengan cukup komprehensif. Esensinya memang ada di sini. Ya. Baik, sebelum saya lanjut, silakan kalau ada yang mau komen atau bertanya, silakan. Langsung aja. Pak Denny kayaknya mau nanya nih. Belum, Pak. Gimana, Pak? Oke, saya lanjut dulu kalau belum ada ya. Nah, ini ada beberapa istilah. Nah, Anda sebenarnya tinggal baca aja ini apa sih. Jadi gini, yang tadi saya sampaikan bahwa kalau kita mempelajari hubungan industrial itu tidak semata-mata konsep dan teori, tapi juga sangat diwarnai oleh regulasi. Jadi bahkan istilah-istilah tertentu pun kita nggak bisa dengan suka-suka kita bikin sendiri definisi begitu ya. Kita harus lihat dasar hukumnya apa, payung hukumnya apa. Nah, di sana mengatur nggak masalah ini gitu. Nah, dan ini kan saya cuma copy paste aja dari undang-undang yang berlaku ya, terutama undang-undang 13 ya, yang paling dominan gitu ya. Apa yang dimaksud pekerja, pengusaha, perjanjian kerja dan seterusnya ya. Pengusaha ini ternyata banyak yang maknanya, bisa orang perseorangan dan seterusnya ya. Bisa juga yang mencari untung maupun tidak itu masuk gitu ya. Jadi kadang ada yang salah memahami bahwa ketentuan ketenagakerjaan itu hanya berlaku untuk institusi bisnis gitu ya. Nah, padahal sebenarnya kalau kita baca ini non bisnis pun masuk gitu ya. Sebagai suatu subjek gitu ya, perusahaan. Anda bisa lihat di bab 1 ya, Undang-Undang 13. Nah, kemudian di dalam hubungan industrial itu kan ada para pelaku. Ada 3 setidaknya kan ya, tadi yang disampaikan. Ada pengusaha, ada pekerja, ada pemerintah. Pertanyaannya, itu mereka bertiga itu ngapain aja gitu? Apa sih fungsi dan peran mereka itu di dalam hubungan industrial ini? Ya. Nah, saya mulai dari pemerintah lebih dulu ya. Apa sih fungsi dan peranan pemerintah di dalam hubungan industrial? Gitu ya. Ini ada 4, ini ada di dalam Undang-Undang 13. Pertama, menetapkan kebijakan. Ya, regulasi, aturan-aturan. Kedua, memberikan pelayanan. Ketiga, melaksanakan pengawasan. Dan keempat, melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundangan ketenagakerjaan. Jadi ya, kalau ada orang lepnaker, disnaker itu datang ke perusahaan meriksa, memang kerjaan mereka kok. Ya. Tapi mereka juga harus bisa memberi pelayanan. Ya. Dan kalau ada hal-hal yang perlu diatur, ya pemerintah harus mengaturnya melalui penetapan kebijakan-kebijakan. Kemudian sekarang kita tanya, kalau pekerja atau buruh peranannya apa di dalam hubungan industrial? Nah, di dalam undang-undang disebutkan ada 6 ini.
fungsi atau peran dari pekerja atau buruh atau serikat pekerja, serikat buruh. Yang pertama adalah menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, ya, jobless-nya. Yang kedua, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi. Jadi jangan sering berbuat onar gitu, sehingga produksinya terganggu gitu. Ya, jadi mereka punya fungsi untuk menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi. Yang ketiga adalah menyalurkan aspirasi secara demokratis. Jadi boleh karyawan punya aspirasi, gitu ya. Tapi harus disampaikannya secara demokratis, jangan secara anarkis. Begitu. Ya. Nomor 4, mengembangkan keterampilan dan keahliannya. Yang banyak terjadi itu kan begini, karyawan itu pengen sejahtera dengan cara unjuk rasa, sehingga jadi banyak pihak yang repot jadinya. Kenapa sih nggak berpikir untuk lebih sejahtera jangan unjuk rasa, tapi unjuk kerja gitu. Nah, untuk bisa memberikan unjuk kerja yang lebih baik, salah satunya adalah ini, nomor 4. Kembangkanlah keterampilan dan keahlian Anda. Masa sih Anda misalnya masuk ke pabrik sebagai operator? Apakah mau sampai pensiun jadi operator? Mestinya enggak. Mestinya mereka harus punya cita-cita karir, harus punya visi. Ya intinya harus bertumbuh lah. Nah untuk bertumbuh kan memang nggak bisa nunggu bola gitu ya, nunggu dipromosikan gitu kan. Ya mereka harus mengembangkan keterampilan dan keahlian. Serta ya ini yang nomor 5, ikut memajukan perusahaan. Bukan ikut membangkrutkan perusahaan, ikut memajukan perusahaan. Dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Sementara kalau lihat praktiknya saat ini, itu 1-5 itu seolah-olah mereka lupa. Ya, fungsi nomor 1 sampai nomor 5 ini. Yang mereka lebih fokus itu yang nomor 6 aja. Memperjuangkan kesejahteraan aja. Dengan terutama cara-caranya misalnya yang sering dipakai adalah menuntut, ya, unjuk rasa begitu. Nah, ini kalau kita back to basic sebenarnya undang-undang sendiri sebenarnya mengatur fungsi daripada pekerja dan serikat pekerja itu adalah seperti ini. Ya. Oke, berikutnya adalah apa fungsi pengusaha dan organisasi pengusaha. Kalau organisasi pengusaha di Indonesia ini wadahnya cuma satu ya, yaitu APindo. Ya. Sedangkan kalau organisasi pekerja, serikat pekerja banyak, gitu. Malah nggak kehitung gitu ya. Mungkin bisa puluhan atau ratusan gitu ya. Sekalipun mungkin ada beberapa yang kelompok besar gitu. Yang lainnya ada juga yang tidak afiliasi kemana-mana gitu ya. Nah, untuk pengusaha itu yang pertama fungsinya adalah menciptakan kemitraan. Dan ini maknanya dulu begini, bahwa oke, memang karyawan itu harus patuh pada perintah Anda. Ya. Dan itu juga sudah digariskan kan bahwa perintah itu salah satu unsur hubungan kerja. Gitu. Namun pengusaha dan pekerja itu hubungannya hubungan kemitraan, partner. Ya. Dan ini barangkali perlu digarisbawahi itu jangan sampai kemudian hubungannya itu kembali ke masa primitif yaitu hubungan perbudakan. Ya. Jadi yang harus ditumbuhkan itu adalah hubungan kemitraan. Ya. Jadi kedua belah pihak ini adalah partner. Ya, untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Yang kedua adalah mengembangkan usaha. Ya, saya kira ini sih nggak usah disuruh gitu ya. Pasti dong perusahaan dimanapun juga pasti mengembangkan usahanya supaya untung, supaya maju dan bisa menambah lapangan kerja. Gitu. Ini nyambungnya ke nomor 3 ya. Kalau usahanya berkembang pasti bisa memperluas lapangan kerja tentunya. Dan yang nomor 4 adalah memberikan kesejahteraan pekerja buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Ya. Jadi ini kan maknanya adalah terbuka itu artinya nggak tertutup. Ya. Jadi ada komunikasi di situ. Hal-hal yang memang perlu disepakati ya harus dibicarakan bersama-sama. Begitu ya. Demokratis, tidak secara otoriter, dan berkeadilan. Ya. Berkeadilan artinya ya kalau misalnya nih, dalam konteks yang khusus dalam pengupahan misalnya, adil itu adalah equal pay for equal work. Ya. Equal pay for equal work. Bayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Gitu. Minimal itulah yang harus diwujudkan. Itulah 3 peran dari para pelaku. Ya. Nah, hubungan industrial ini memang ada 3 pelaku di situ. Ada pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Ya, dan tadi saya sudah jelaskan mengenai
peran masing-masing. Gitu ya. Kemudian yang mau dituju itu apa? Industrial peace, produktivitas, kemudian kelangsungan usaha dan kelangsungan kerja, kesejahteraan bersama. Namun hubungan dan proses hubungan industrial ini kan butuh sarana, butuh alat-alat bantu, ya kan? Nah, apa sarananya dari hubungan industrial itu? Di dalam undang-undang disebutkan ada 8 sarana yang bisa kita pakai, bisa kita manfaatkan, ya, untuk bisa mengelola hubungan industrial ini dengan efektif. Ya. Yang pertama adalah serikat pekerja dan serikat buruh. Ya. Jadi serikat pekerja dan serikat buruh itu diperlukan, terutama sih untuk perusahaan-perusahaan besar yang mana manajemen itu memerlukan wakil karyawan untuk berkomunikasi. Nggak bisa komunikasinya orang per orang, udah nggak mungkin, karyawannya ribuan orang gitu. Jadi perlu ada satu wadah gitu yang akan mewakili mereka. Nah, wadah itulah serikat pekerja. Kemudian yang kedua, organisasi pengusaha. Yang tadi saya sebutkan kalau di Indonesia sih sampai hari ini wadahnya tunggal, yaitu Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Gitu ya, di mana saya ikut di Jawa Barat, di Kabupaten dan Kota Bandung, saya ikut juga di sana mewakili pengusaha ya untuk bermitra dengan teman-teman serikat pekerja. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ada lembaga kerjasama bipartit, LKS bipartit singkatannya. Ini adalah di tingkat perusahaan, ya, di tingkat unit usaha. Ya. Kemudian nomor 4 adalah lembaga kerjasama tripartit atau disingkat LKS tripartit. Tripartit itu sebenarnya cuma nambah satu pelaku aja ya. Kalau bipartit kan hanya pengusaha dan pekerja, dua pihak. Kalau tripartit nama satu pelaku, yaitu pemerintah dalam hal ini. Nah, kalau tripartit ini bukan di tingkat perusahaan, ya, tapi di tingkat kota kabupaten, kemudian provinsi, dan di tingkat nasional. Berikutnya apa? Peraturan perusahaan, ini satu paket dengan yang nomor 6, yaitu perjanjian kerja bersama. Yang tadi saya sampaikan bahwa PP dan PKB itu sebenarnya kontennya sama. Ya, berisi tentang hak dan kewajiban sama tata tertib kerja. Intinya itu sih isinya. Hanya yang membedakan kan kalau peraturan perusahaan itu ditetapkan oleh direksi setelah konsultasi dengan wakil karyawan, sedangkan PKB itu adalah ditetapkan setelah ada kesepakatan dari perundingan antara pimpinan perusahaan atau manajemen dengan serikat pekerja yang mewakili karyawan. Kemudian nomor 7 adalah peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Regulasi lah, ya, peraturan perundangan gitu ya. Nah, itu kan banyak sekali gitu, ada banyak sekali undang-undang ya. Nanti saya tampilkan apa saja ya. Tapi yang perlu kita pahami adalah barusan terputus. Oke, saya lanjutkan ya, share materinya. Nah, tadi kita lihat di slide ini. Sarana yang nomor 7 adalah peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Dan yang 8 adalah lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ya. Jadi ada tata caranya, prosedur, dan kelembagaannya. Jadi 8 sarana inilah yang bisa kita manfaatkan untuk mengelola hubungan industrial. Baik di tingkatan mikro maupun tingkat makro. Ya. Kalau tingkat mikro itu yang saya maksud adalah di tingkat perusahaan. Ya. Ini saya sebutkan aja di tingkat perusahaan itu sarana apa yang ada. Misalnya nomor 1 itu pasti ada di tingkat perusahaan. Ya. Kalau nomor 2 itu bukan di tingkat perusahaan. Ya. Bipartit itu tingkat perusahaan. 5 dan 6, PP dan PKB itu tingkat perusahaan. Ya. Nomor 8, kalaupun ada di tingkat perusahaan itu ada tingkat bipartit saja. Ya. Jadi ada tingkat mikro dan makro. Ya. Yang tidak ada di tingkat perusahaan itu kan APindo ya, organisasi pengusaha itu bukan tingkat perusahaan gitu ya, nah, tapi tingkat minimal kota kabupaten begitu ya. Tripartit pun sama, itu minimal tingkat kota kabupaten. Peraturan perundangan ketenagakerjaan itu kan nasional gitu ya, mengikat ya. Sekalipun ada juga yang di tingkat kota kabupaten itu misalnya dalam bentuk perda ya, perda ketenagakerjaan gitu misalnya.
Lembaga penyelesaian perselisihan industrial itu ada prosedur yang internal perusahaan yang disebut prosedur bipartit. Tapi kalau yang bipartitnya itu gagal, maka dia akan masuk ke mediasi. Ya, setelah mediasi akan masuk ke pengadilan dan yang paling tinggi adalah Mahkamah Agung, ya, kasasi. Ya. Nah, yang berikutnya itu adalah sebenarnya penjelasan dari masing-masing sarana ini. Ya, apa saja itu yang dimaksud. Ya. Nah, ini adalah apa yang dimaksud serikat pekerja, serikat buruh. Ya, dibentuk dari dan oleh pekerja di perusahaan maupun di luar perusahaan. Ya. Kemudian bersifat bebas, terbuka, mandiri, dan demokratis. Bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja setelah meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Ini yang dimaksud sarana yang pertama, ya, serikat pekerja atau serikat buruh. Kemudian organisasi pengusaha, ya. Di sini ada saya cuplik dari Undang-Undang 13 pasal 105. Setiap pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha. Ketentuan mengenai organisasi pengusaha diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian yang berikutnya lembaga kerjasama bipartit. Apa sih yang dimaksud lembaga kerjasama bipartit? Ini adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan. Jadi ini memang tingkat mikro. Ya. Para anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja yang sudah tercatat di instansi dan seterusnya. Ya. Jadi ini di tingkat perusahaan. Nah, bedanya dengan tripartit adalah kalau lembaga kerjasama tripartit itu forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenaga kerjaan terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah. Jadi di situ ada Apindo dan ada serikat buruh dan pemerintah. Ya. Pemerintah terutama diwakilinya oleh Dinas Ketenagakerjaan. Nah, kemudian peraturan perusahaan, biasa disingkatnya PP gitu ya. PP ini adalah peraturan yang dibuat tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Ya. Hak dan kewajiban dan tata tertib perusahaan. Sedangkan PKB, tadi saya sampaikan PP dan PKB kontennya sama sebenarnya. Hanya cara bikinnya yang beda. PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja yang tercatat pada instansi dan seterusnya. Yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Ya, bedanya cuma di sini ada tata tertib perusahaan. Tapi hemat saya sebenarnya dua-duanya sama. Jadi hak dan kewajiban dua belah pihak, syarat-syarat kerja, dan tata tertib perusahaan. Itu adalah tiga konten yang utama ya dari sebuah peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Nah, ini berikutnya peraturan perundangan ketenagakerjaan. Ini saya tampilkan yang sampai dengan hari ini tuh masih berlaku. Sebenarnya kalau dirunut ke belakang sampai dari zaman kolonial, dari zaman penjajahan Belanda, wah itu banyak banget gitu sebenarnya undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengatur ketenagakerjaan. Ya. Nah, ini saya tampilkan ada 6 yang level undang-undang itu yang masih berlaku. Ini saya susun berdasarkan tahun. Ya. Ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Jadi kalau Anda ingin tahu seluk-beluk Serikat Pekerja itu apa dan bagaimana, itu Anda bisa baca di Undang-Undang ini. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Ya. Kemudian ini yang nomor 2 ini yang saya punya catatan khusus ya. Yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan garis miring ya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ya. Nah, ini yang saya kasih panah merah gitu ya. Ya, kenapa? Karena dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ini jadi ya Undang-Undang 13-nya sebagian masih berlaku juga, jadi bukan dicabut seluruhnya. Gitu. Jadi yang unik dari Omnibus Law atau Cipta Kerja ini adalah, jadi dicabut, dirubah, ditambah itu bukan per paket nomor undang-undangnya, tapi pasalnya. Gitu ya, pasalnya. Gitu. Jadi sekarang itu sebenarnya khususnya memahami ketentuan ketenagakerjaan ini lebih rumit dibandingkan dulu. Ya. Makanya bagi perusahaan juga kadang mesti panggil konsultan atau ahli ketenagakerjaan untuk bisa memahami. Karena sekarang tuh harus membacanya menyandingkan 2 undang-undang gitu. Satu Undang-Undang 13, satu lagi Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya.
Mana ini yang masih berlaku, mana yang udah hilang kan begitu. Ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ya. Jadi kalau terjadi sengketa atau dispute ketenaga kerjaan, maka rujukan hukumnya adalah undang-undang ini. Ya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan. Kemudian ada berikutnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jadi di dalamnya itu ada yang namanya BPJS Ketenagakerjaan, ada BPJS Kesehatan, ya. Nah, ada di situ. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ya, seingat saya undang-undang inilah yang menjadi dasar kemudian Jamsostek itu menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian PT Askes itu menjadi BPJS Kesehatan. Nah, karena ditugasi menjadi badan penyelenggara jaminan sosial. Ya, ini dasarnya ini. Ya. Kemudian ada yang agak baru mungkin ini. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran. Ya, mungkin bagi Anda yang tidak bersentuhan dengan TKI, Tenaga Kerja Indonesia, atau TKW misalnya, itu mungkin ini tidak terlalu diperlukan gitu ya. Tapi bagi Anda yang akan mempekerjakan orang asing atau Anda mengirim orang Indonesia keluar, itu pasti undang-undang ini harus dibaca ya sebagai suatu referensi kita melakukan pekerjaan. Ya. Itu peraturan perundangan ketenagakerjaan yang setingkat undang-undang. Ya. Kemudian yang berikutnya ini setingkat peraturan pemerintah. Ya, apa saja ini? Ini ada cukup banyak ya. Ini tentang tata kerja. Kemudian ini 78 2015 tentang pengupahan yang dulu sempat membuat polemik juga ya kaitan perubahan penetapan upah minimum ya pasal 44-nya itu ya. Tapi sekarang ini udah nggak berlaku nih yang 78 itu. Karena diganti dengan yang berikutnya. Tentang pengupahan itu yang terbaru sebagai pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja yaitu PP nomor 36 tahun 2021 ya, yang ini. Jadi yang 78 2015 ini otomatis nggak berlaku ya. Sekalipun isinya banyak yang sama. Sebenarnya isinya banyak yang sama juga ya. Kemudian ada PP 60 tentang jaminan hari tua, tentang jaminan pensiun, ini tentang kecelakaan kerja dan kematian. Ini yang setingkat peraturan pemerintah. Nah, ini saya tampilkan slide ini. Ini yang baru ya. Yang saya kira sekarang orang-orang HRD terutama yang masih ada di industri begitu ya. Ya ini harus paham ini gitu. Karena harus melakukan penyesuaian di tingkat perusahaan gitu ya. Dengan regulasi terbaru ya. Yaitu ya ini adalah 4 PP atau 4 peraturan pemerintah. Jadi kalau Anda dengar istilah PP itu bisa maknanya 2 ya. Bisa maknanya itu peraturan perusahaan, bisa juga maknanya peraturan pemerintah ya, tergantung konteksnya aja sih sebenarnya ya. 4 PP turunan Undang-Undang 11 2020 Cipta Kerja, klaster ketenagakerjaan. Jadi sebenarnya kalau klaster yang lain juga banyak PP-nya, itu mungkin bisa puluhan ya, puluhan PP. Ditetapkan tanggal 2 Februari 2021. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja sendiri kan ditetapkannya 2 November. 2 November 2020. Jadi inilah 3 bulan kemudian sesudah Undang-Undang Cipta Kerja berlaku. Karena memang disebutkan dalam waktu 3 bulan, peraturan pelaksanaannya itu harus ada. Gitu. Kalau enggak, kita di lapangan juga bingung. Gitu. Mau melakukannya seperti apa. Nah, ini yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Ya. Berikutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Nah, ini judulnya panjang ya. Tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja, hubungan kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Ini cukup panjang judulnya. Ya. Kemudian berikutnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Itu menggantikan yang lama. Nomor 78 Tahun 2015. Itu diganti oleh ini. Ya. Kemudian berikutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, ini kan produk baru. Ya. Produk baru di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Menambahkan terhadap 4 yang udah ada. 4 yang udah ada itu apa? Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, ya, jaminan apalagi hari tua,
JKK, JKM, JHT, gitu ya. Kemudian pensiun, tambah lagi satu ini, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Dan itu diatur di dalam PP nomor 37 tahun 2021. Ya. Ini sebenarnya dari webnya Setup, Anda tinggal klik aja di situ. Nah, untuk kalau Anda pengen tahu PP apa aja lagi yang ada sebagai turunannya dari Undang-Undang Cipta Kerja itu. Saya kan ngambil cuma 4 aja yang kaitan dengan materi kita hari ini. Kemudian yang setingkat peraturan menteri. Nah, ini ada upah minimum, tata cara penggunaan tenaga kerja asing, dan seterusnya yang tentang K3, struktur dan skala upah, pemagangan dalam negeri. Ini ada yang baru, ini yang tahun 2020 sebenarnya ya. Penyelenggaraan pemagangan dalam negeri. Nah, hierarkinya seperti ini sebenarnya. Tipikal sama lah dengan aspek yang lain. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang tertinggi, kemudian ada TAP MPR, ada undang-undang atau Perpu, ada peraturan pemerintah, peraturan Menteri Tenaga Kerja, keputusan Menteri Tenaga Kerja, yang paling rendah peraturan daerah. Ya, ada juga peraturan daerah yang menyangkut ketenaga kerjaan. Tapi di bidang apapun sebenarnya hierarkinya sama, seperti ini ya, susunannya itu. Nah, tadi disebutkan juga, ini yang ke-8 berarti ya, sarana hubungan industrial yang ke-8 itu adalah Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Apa sih yang dimaksud perselisihan hubungan industrial? Ini adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja. Karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan, PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja dalam suatu perusahaan. Seperti biasa ya, kalau Anda baca undang-undang, kalau bicara definisi itu pasti panjang lebar kayak gini. Saya coba menyederhanakannya dengan cukup Anda membaca yang saya garis bawahi saja, gitu ya. Nah, jadi kalau kita baca yang digaris bawahi saja, maka kalau ditanya apa sih yang dimaksud perselisihan hubungan industrial? Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan. Dan ini yang disebut berikutnya hak, kepentingan, PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja. Ini adalah 4 jenis perselisihan. Ya. Jadi kalau ada perselisihan kan mungkin hanya salah satu aja. Ini bisa perselisihan hak, bisa perselisihan kepentingan, bisa perselisihan PHK, bisa juga perselisihan antar serikat pekerja. Ya. Nah, ini saya tampilkan slide yang mencoba menggambarkan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 gitu ya. Undang-undangnya cukup banyak itu, kalau nggak salah 126 pasal itu isinya itu. Tapi kalau dibikin satu slide dalam bentuk display skema gitu ya, sebenarnya cuma gambar ini aja sih sebenarnya. Sederhana aja sih sebenarnya. Ya. Jadi bacanya itu dari bawah ini. Perselisihan apa? Nah, lihat warnanya. Ini berwarna-warna ini ya. Ada perselisihan kepentingan, perselisihan antar serikat pekerja, ada perselisihan hak, ada perselisihan PHK. Ya. Jadi step pertama itu kalau terjadi perselisihan, ya, maka penyelesaiannya itu secara bipartit lebih dulu. Ya, bipartit itu di internal perusahaan antara pengusaha dan pekerja berunding, ya, berdialog begitu. Ya bisa saja kemudian selesai, nggak perlu berlanjut. Yang dimaksud selesai itu adalah kemudian disepakati penyelesaiannya dalam bentuk PB. PB itu persetujuan bersama. Ya. Nah, jadi semacam apa ya? Nota perdamaian lah ya, gitu ya. PB gitu ya. Persetujuan bersama. Ya udah selesai di sini. Nggak perlu kemana-mana. Nggak perlu berlanjut ke Disnaker. Ya. Nggak perlu. Tapi kalau ternyata memang nggak sepakat, ya pasti tidak ada PB kan gitu ya. Atau PB-nya adalah sepakat untuk tidak sepakat kan begitu. Ya pasti nggak ada PB lah. Ya. Nah, ini masuk ke Disnaker. Ya. Ini kalau perselisihan kepentingan itu yang warna kuning, kalau perselisihan antar serikat pekerja itu yang warna biru, perselisihan hak itu yang warna hijau, perselisihan PHK itu yang warna merah. Nah, ini Anda harus perhatikan itu adalah bolehnya itu jalurnya kemana gitu kan. Ada yang bisa ditangani oleh arbiter, ada yang tidak, ada yang bisa ditangani oleh konsiliasi, ada yang tidak ya. Tapi kalau kita bicara mediasi, mediasi itu bisa melayani semua jenis perselisihan ya.
mediasi dan konsiliasi itu mirip sebenarnya ya, dan outputnya adalah PB kalau berhasil. Kalau enggak ya akan masuk ke pengadilan gitu, ya. PB itu kan kalau selesai gitu, ya. Persetujuan bersama ya. Arbiter dan konsiliasi sebenarnya nggak populer di Indonesia gitu, ya. Sekalipun di undang-undang ini diatur ya. Saya boleh katakan mungkin hampir 100% ya, kalau tidak selesai di perusahaan itu masuk di mediasi gitu. Mediasi itu yang menanganinya mediator gitu ya. Nah, itu adalah pegawai Disnaker setempat yang memiliki kualifikasi dan kompetensi ya sebagai seorang mediator gitu ya. Jadi ya juru runding lah kalau istilah lama itu ya, juru runding penengah gitu ya, supaya dua belah pihak yang bersengketa itu bisa berdamai gitu ya. Dan ini ada batas waktunya ini. Ya, prakteknya ya ada yang bertahun-tahun juga nggak selesai sebenarnya ya. Kalau baca undang-undang sih sepertinya wah ini bisa selesai dalam sekian hari kerja gitu. Ya, prakteknya mungkin tidak seindah itu gitu ya. Jadi tahap pertama bipartit, tahap kedua bisa pilih arbiter, konsiliasi atau mediasi ya. Tahap ketiga pengadilan. Ya, pengadilannya itu di bawah pengadilan negeri ini ya. Yaitu pengadilan hubungan industrial. Ya. Nah, kalau misalnya putusannya ditolak ya, putusan ditolak, maka kasasi. Jadi di dalam mekanisme penyelesaian perselisihan industrial ini tidak ada tahap banding. Kalau tahap banding itu kan dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi, ya kan? Nah, ini nggak ada, jadi langsung kasasi. Dari pengadilan negeri langsung kepada Mahkamah Agung. Gitu. Jadi tidak ada yang level provinsi, gitu. Ya, jadi langsung direct ke sana. Sedangkan yang sebelah kiri yang arbiter ini, ya, arbiter itu biasa juga disebut sebagai penyelesaian di luar pengadilan, gitu, ya, arbiter. Jadi diputuskan. Ya. Kalau konsiliasi dan mediasi itu tidak menghasilkan putusan, ya, hasilnya yang diperoleh itu adalah PB, mirip dengan bipartit, gitu ya, mirip. Tapi kalau arbiter itu sama dengan pengadilan, tapi itu bukan pengadilan, gitu, ya, nah, putusan final. Final itu ya harus dilaksanakan kecuali kalau ada bukti-bukti baru ya, novum istilahnya ya kalau ini itu boleh peninjauan kembali ke Mahkamah Agung gitu ya. Jadi endingnya di sini. Tapi di Mahkamah Agung juga masih ada lagi ya, kalau putusan Mahkamah Agungnya ditolak itu maka kalau dia punya bukti-bukti baru yang kuat bisa saja mengajukan PK, peninjauan kembali gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itulah untuk mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, ini saya sampaikan aja beberapa data. Ya, datanya sebenarnya agak lama, tapi kurang lebih menjadi gambaran buat kita bahwa ini data dari Yayasan LBH Indonesia tentang kasus penyelesaian hubungan industrial ya tahun 2018. Kasus apa saja sih yang masuk? Ya. Ternyata ini ada 14 ya. Ini diurut berdasarkan jumlah ini ya. PHK sepihak itu paling banyak kasusnya itu ya. Ada 35 kasus. Kemudian ada pembayaran pesangon tidak sesuai aturan. Hak untuk bekerja dan memilih pekerjaan ada 22. Hak atas upah yang layak. Hak berserikat. Hak berserikat mungkin begini, karyawannya bikin serikat pekerja tapi tidak diizinkan atau dihalang-halangi gitu oleh pengusahanya. Gitu ya. Kemudian kondisi kerja tidak adil. Misalnya jaminan sosial, ya menyangkut jam sostek lah, BPJS Kesehatan, ya. Kemudian kepastian kerja, keamanan dan keselamatan kerja, dimutasi sewenang-wenang juga masuk ini menjadi kasus itu ya. Hak cuti dan istirahat, kriminalisasi, pelanggaran jam kerja dan upah lembur, kemudian hak buruh perempuan. Ya. Nah, kurang lebih begitu materinya. Sekarang kita masih ada waktu. Barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan. Kita sampai pas maghrib aja ya. Silakan. Dimulai dari siapa nih? Pak Denny barangkali. Ya, Pak Dadang. Ya. Oh enggak, silakan. Ya, terima kasih Pak Dadang, lengkap sekali rasanya Pak penjelasannya. Ya memang hubungan industrial sekarang itu yang lagi itu memang undang-undang Ciptaker ya Pak Dadang. Ini yang lumayan agak merubah gitu ya, artinya kondisi banyak perusahaan sebetulnya lagi tenang gitu ya, dengan akur gitu, tiba-tiba undang-undang Ciptaker jadi
malah nggak akur gitu hubungannya. Ya. Nah ini memang artinya gini Pak, kita juga tidak bisa kemudian mempertahankan hubungan antara pengusaha dan pekerja itu cukup di kita saja gitu ya, cukup pengusaha dan pekerja aman saja, tapi tidak ternyata tuh faktor luar dalam hal ini juga pemerintah sangat tinggi gitu ya, ketika ya, contoh di kami kan selama ini kan adem ayem tentram gitu ya, nggak salah apapun, tapi tiba-tiba muncul undang-undang Ciptaker yang dianggap merugikan pihak pekerja, akhirnya ya muncullah mulai muncul gitu ya. Nah ini yang perlu kita tekankan juga, bahwa bukan berarti kemudian kalau antar kita itu sudah baik, tanpa pengaruh lingkungan luar juga ternyata cukup tinggi juga pengaruhnya. Gitu. Ya, betul. Ya. Implementasi memang di sini problemnya ya, Pak Denny. Ya. Dan memang sayangnya itu, maaf ya Pak, sayang itu undang-undang Ciptaker ini kan dikonotasikan jelek gitu ya, dikonotasikan merugikan pekerja. Ini ya memang kami pun ya cukup ya extra effort gitu untuk meyakinkan hal ini. Gitu. Betul. Ya, saya sedikit cerita aja bahwa sejak sebelum diketok palu ya 2 November itu, kalangan pengusaha dan pekerja juga boleh dibilang cukup resah gitu Pak ya. Terutama kalau mereka tahu bahwa PKB mereka itu sudah jauh lebih baik Pak. Sudah jauh lebih baik. Saya ambil contoh misalnya di umumnya BUMN Pak. Umumnya BUMN itu mereka punya kesepakatan itu udah sangat bagus gitu. Terutama kan yang menjadi isu sentral itu sebenarnya adalah mengenai hak pensiun Pak. Hak pensiun. Kalau menggunakan undang-undang Cipta Kerja itu seolah-olah di diskonnya banyak banget gitu Pak. Gitu ya. Karena berkurang kan gitu ya, berkurang. Dan untuk sebab-sebab PHK yang lain pun juga berkurang gitu. Saya pernah diundang justru yang mengundang saya itu kebanyakan serikat pekerja gitu ya. Mereka mau membahas PKB, mereka butuh juga sharing gitu ya. Ada yang undang saya lah, di antaranya dari mana? Dari Pindad ya. Pindad kan ada 2 SP Pak di dalamnya. Salah satunya yang paling besar itu minta saya datang untuk bikin ada sesi pendek gitu, diskusi. Kemudian juga Pegadaian ya. Karena mereka itu terutama resahnya di formula pesangon Pak untuk yang pensiun gitu ya. Dan kebetulan sebenarnya mereka punya PKB-nya masih berlaku Pak. Masih berlaku. Jadi jawaban saya sih sebenarnya sederhana aja. Kalau PKB-nya masih berlaku, ya pakai aja PKB yang berlaku itu. Sekalipun pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang baru, gitu. Ya, nggak salah kan? PKB-nya masih berlaku, Pak. Betul nggak? Betul. Nah, tinggal nanti menjelang masa habis baru berunding lagi kan begitu. Apakah mau segera melakukan adjustment dengan regulasi baru atau bersepakat untuk tidak? Kan sebenarnya kalau di tingkat mikro perusahaan kan yang lebih penting adalah para pihak Pak ya. Para pihak maunya bagaimana? Mau masih menggunakan skema Undang-Undang 13 ya atau menggunakan skema baru Undang-Undang Cipta Kerja dengan PP turunannya itu. Gitu. Nah, cuma sedikit cerita aja di tempat saya sendiri ya. Karena kan kita tahu Pak, Undang-Undang Cipta Kerja ini masih dalam proses digugat Pak. Betul ya? Masih digugat, ada sekelompok, malah ini kelompok besar ya, kelompok besar dari pekerja itu yang masih menggugat ke Mahkamah Konstitusi kan, supaya undang-undang ini dibatalkan. Gugatannya malah 2 kategori Pak, ada gugatan material dan gugatan formil, gitu ya. Jadi yang digugat itu isinya ngaco, gitu ya, atau merugikan pekerja. Kedua, gugatan formil. Gugatan formil itu maksudnya apa? Cara bikinnya salah gitu. Sistemnya sistem SKS kebut semalam gitu kok bisa cepat. Ada beberapa hal yang harusnya secara formil dilalui ternyata tidak kan, itu yang mereka gunakan sebagai alat untuk menggugat. Kebetulan serikat pekerja di tempat saya itu SPSI Pak, SPSI ya. Dan ini masih satu pendapat dengan kelompok keras kelompok Iqbal itu ya. Jadi mereka kan menggugat Pak.
Nah, jadi akhirnya di tempat saya itu adalah, ya kebetulan kami juga punya problem, Pak. Problem karyawan kontrak banyak, Pak. Jadi di undang-undang baru itu kan begini. Memang betul pesangonnya berkurang sedikit. Yang pensiun itu berkurang sekitar 20%, Pak. Ya. Tetapi yang habis kontrak mesti dikasih uang kompensasi. Kompensasi, betul. Kebayang nggak, Pak, kalau kita punya karyawan kontrak ribuan orang? Satu orangnya 4 juta aja sebulan gaji misalnya, ya, atau 3 juta. Kali sekian orang berapa miliar, Pak? Mesti disiapkan, kan gitu ya. Nah, jadi kalau di tempat saya sendiri, ya karena mereka juga bilang mereka juga sedang ikut dalam kelompok yang menggugat. Kan mereka nggak mungkin dong bersepakat dengan kita dengan pakai aturan baru, betul nggak? Pada saat mereka sedang menggugat, kan begitu, ya. Kecuali kalau dia lepas dari badan afiliasi di atasnya, Pak. Kan kebanyakan yang namanya serikat pekerja yang organisasinya besar itu kan afiliasi ke atas, Pak. Ada tingkat PUK di perusahaan, ada tingkat PC, PD, dan ada tingkat nasional, kan begitu ya. Nah, tingkat nasionalnya lagi menggugat karena mungkin PUK-nya itu embalelo kan. Ya, beda daripada suhu-suhunya senior-seniornya di atas. Jadi kami sepakat gitu ya. Udah kita bikin kesepakatan bahwa sepanjang belum ada keputusan final yang mengikat dari Mahkamah Konstitusi, maka kami masih menggunakan aturan lama. Gitu. Nah, jadi yang pensiun masih pakai aturan lama, gitu ya, belum kita diskon, gitu ya. Cuma ya, alhamdulillah perusahaan jadi selamat juga, nggak usah bayar yang habis kontrak, gitu ya. Nah, jadi ya saya sih ngelihat kan kalau ini kita ngelihatnya dari sudut pandang tentang kompensasi PHK dan PKWT, sebenarnya ini mirip-miripnya tukar guling gitu Pak Denny ya. Iya. Tukar gulingnya begini. Karyawan tetap yang di PHK pensiunnya dikurangi, gitu ya, ada yang dikurangi. Tapi karyawan kontrak yang habis kontrak tuh dikasih kompensasi, gitu kan? Jadi seolah-olah ada alokasi dana yang semula misalnya untuk karyawan tetap dialihkan sebagian kecil sih sebenarnya kepada karyawan kontrak. Jadi supaya jangan sampai orang yang habis kontrak tuh nggak punya bekal gitu Pak. Ya memang kasihan juga sih, masuk akal ya. Habis kontrak udah bingung nyari kerja lagi gitu ya. Tapi kalau dikasih oleh-oleh sama perusahaan sekalipun cuma sebulan gaji gitu kan lumayan ongkos buat nyari kerjaan baru kata gitu ya. Ya, tapi ada hal lain Pak sebenarnya yang mereka cermati Pak ya. Bukan hanya masalah kompensasi PHK Pak. Tapi terutama masalah upah minimum Pak. Upah minimum itu juga kan kalau di dalam ketentuan baru itu jadi lebih longgar Pak. Jadi tidak benar-benar harus mengikat terutama upah sektoral gitu kan ya. Kemudian kalau kewenangan gubernur juga dibatasi gitu kan. Dan tidak harus dia menetapkan tiap tahun kan begitu ya. Jadi ada syarat dan ketentuan yang berbeda begitu ya. Dan memang saya kira ini semua termasuk saya yang ada di Dewan Pengupahan juga harus mempelajari kembali aturan main baru tentang upah minimum ini Pak ya. Cuma yang agak melegakan terutama untuk perusahaan menengah kecil Pak ya. Bahwa upah minimumnya itu kan tidak harus misalnya upah minimum yang berlaku yang ditetapkan oleh gubernur gitu. Karena kalau kita mau jujur Pak ya, upah minimum misalnya kabupaten kota Bandung katakan misalnya sebut saja angka 3,9 gitu, misalnya. Coba Anda lihat perusahaan-perusahaan menengah kecil sanggup nggak bayar segitu? Iya. Ya, kalau sekelas perusahaan Pak Denny atau tempat saya masih sanggup Pak. Karena kita perusahaan menengah besar kan gitu ya. Tapi perusahaan-perusahaan kecil, termasuk misalnya yang berdagang di pasar baru, misalnya ya, UKM itu mereka tuh nggak sanggup Pak bayar standar upah minimum, apalagi sektoral. Gitu. Maka mereka memang harus bersepakat dengan karyawannya sendiri dan pada angka berapa gitu ya. Dan ini kan kemudian difasilitasi oleh undang-undang baru ini Pak. Ya. Karena misi utama dari undang-undang baru itu kan menciptakan lapangan kerja, Pak. Betul. Ya kan? Jadi semua hal yang dibilang tidak business friendly itu mencoba dieliminir gitu, ya. Jangan sampai membuat susah berkembangnya yang namanya lapangan kerja. Saya kira mungkin gitulah sedikit aja sharing menanggapi yang dari Pak Denny ya. Ya. Oke, silakan yang lain boleh. Masih ada waktu nih. Bentar lagi. Silakan mungkin ada yang bertanya. Boleh. Paling saya Pak Dadang mau bertanya sih kalau terkait yang ini Pak, yang prosedur penyelesaian perselisihan gitu kan. Ya. Ketika ada perselisihan
contoh kita ambil kasus PHK gitu, dan itu kasusnya misalkan sampai ke pengadilan PHI. Nah, kemudian kan di sebelahnya ada hari-hari, ada 30 hari, 50 hari. Nah, itu kalau perusahaan itu membayar nggak ya, Pak? Atau memang sudah di dalam bayar? Upah selama proses. Upahnya, ya. Upah selama proses itu tetap dibayar, Pak, karena hubungan kerja belum terputus. Yang jadi soal kan begini, suruh aja kerja. Kan kalau masih ada hubungan kerja itu kan karyawan masih wajib bekerja, betul nggak? Yeah. Kecuali kalau kita memutuskan skorsing. Oh iya, skorsing. Ya, skorsing di Indonesia kan skorsing yang aneh. Kenapa saya bilang aneh? Diskors tapi upah dibayar. Upah dibayar ya. Betul. Ya kalau saya hitung-hitungannya ya mendingan lu kerja aja deh gitu. Iya. Ya nggak, daripada makan gaji buta, betul nggak? Iya betul. Ya itu problemnya gitu. Cuma sering kan pengusahanya suka jengkel sama karyawan. Nggak boleh masuk orang ini, lagi kasus, betul nggak? Lah ya perusahaan yang memerintahkan kok yang nggak salah dong ya. Gua kan nggak boleh kerja katanya. Ya nggak apa-apa, gua mah santai aja di rumah. Ya tapi gaji gue bayar dong, kan gitu. That's the problem. Ya makanya sampai gini loh. Gimana? Meskipun si perusahaan itu sudah mengeluarkan aplikasi atau misalkan sudah memproses gitu secara sepihak. Ya kalau masih pakai versi yang ini, Pak ya, versi Undang-Undang 13. Untuk PHK yang dengan penetapan itu kan nggak bisa kalau penetapannya belum keluar kemudian putus hubungan kerja. Namun, di Undang-Undang Cipta Kerja itu penetapan dan tanpa penetapan itu jadi hilang jargonnya. Gitu. Terminologi itu jadi hilang. Diganti dengan pemberitahuan PHK. Jadi kalau saya pahami sekarang ya, dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu lebih gampang nge-PHK orang sekarang. Yang penting alasannya kuat. Anda cukup kasih surat pemberitahuan PHK. Gitu. Bayar aja. Hak-haknya, bayar hak-haknya. Jangan ulang ngasih beritahu tapi nggak dibayar hak-hak. Kalau dia tidak terima, baru kita bersengketa di PHI. Gitu. Jadi dibalik sekarang prosedurnya. Dan memang lebih benar yang sekarang. Dulu itu kan jadi banyak ngegantung urusannya. Iya betul Pak. Betul nggak? Ngegantung. Betul. Makanya kemudian kami kalau orang HRD dan orang di Snaker itu sudah sering berguyon gitu ya. Selesaikan saja secara adat kata gitu. Maksudnya selesaikan secara adat tuh begini, ya kekeluargaan lah, ya nggak? Ya udah kita ngobrol dengan karyawannya, kamu tuh memaksain diri kerja di sini, kamu sendiri nggak nyaman, perusahaan sendiri juga udah nggak ada kepercayaan sama Anda, terus mau gimana dong? Itu nggak? Ya udahlah kita selesai baik-baik aja, kamu bikin pengunduran diri, hak-haknya kita bayar sesuai aturan, ya. Yang sering jadi problem, yang sering bikin orang HRD nggak bisa tidur itu adalah gitu ya. Harus kekeluargaan tapi hak-haknya tidak sesuai aturan itu. Yang kemudian kan akhirnya karyawannya nggak terima, betul nggak? Ya ini kan berlarut-larut bersengketa kan begitu. Ya. Problemnya itu sebenarnya. Ya. Ini harus ada sesi khusus nih membedah ini PHK dengan aturan baru itu bagaimana? Ini harus dibahas juga ini. Ya, gitu. Iya, makasih Pak Dadang. Ya, silakan. Mungkin yang lain. Gimana yang lain nih diskusi ini? Gimana? Ketangkap nggak maksudnya? atau masih bingung gitu? Ya. Khawatirnya kan kalau belum pernah terjun di apa situasinya kan mungkin nggak kebayang gitu ya. Kayak gimana gitu ya. Silakan. Mbak Safa, Mas Kevin, Mbak Audina, Mbak Nur Hayati, Firda. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Yang belum kebayang. Ya. Terima kasih. Oke, ada yang lain nggak yang mau tanya? Boleh, silakan. Saya mungkin nyambung yang tadi ya, Pak Dadang. Ini kan silakan. tentang bayaran orang yang lagi proses PHK. Ya. Nah, kira-kira Pak,
positif negatifnya. Kalau kita gantung dulu, jangan dibayar dulu, gitu ya. Nanti aja dibayarnya pas putusan itu datang, gitu ya. Ini kan sedikit untuk bikin shock terapi lah ke karyawan supaya dia nggak dapat duit. Kan. Nah, untung ruginya gimana, Pak? Bisa saja, tapi yang katakanlah yang elegan dan beretika itu disampaikan dulu. Disampaikan saja. Jangan sampai kita nggak menyampaikan maksud kita, tiba-tiba kita seolah-olah ngemplang, ya. Ngemplang kewajibannya. Yang harus dipahami dan diwaspadai itu begini, jangan sampai nanti kena denda, Pak. Kan kalau ada upah yang telat dibayar itu, kita bisa digugat balik dengan pasal 169, Pak. Kan ada kalau di Undang-Undang 13 itu 169. Yaitu kesalahan berat pengusaha, Pak. Yaitu tidak membayar upah dalam kurun waktu tertentu. Ya, jadi itu bisa seolah-olah perusahaan yang salah gitu, Pak. Seolah-olah. Dan kalau mereka menang dalam gugatan itu, maka kita akan membayar pesangon itu dengan hitungan yang paling mahal. Pesangon 2 kali, Pak. Pesangon tambah dengan uang penghargaan masa kerja. Kecuali yang paling aman adalah disampaikan dan disepakati. Ya. Tapi hampir nggak mungkin bersepakat, Pak. Karena mereka juga butuh tiap bulan kan gitu untuk keperluan sehari-hari. Nggak mungkin, gitu ya. Demikian, Pak. Ya, baik. Kalau saya kesel aja kadang-kadang, Pak. Betul memang sih. Ya, tapi harus kepala dingin, Pak, nyelesain yang ini, Pak. Ya. Intinya jangan terlalu terbawa emosi. Jangan jadi blunder gitu ke kitanya gitu. Ya, gitu. Ya sebenarnya sih kalau urusan ini saya lebih menyarankan itu lebih cepat selesai lebih bagus, Pak. Kadang gini loh, bersengketa sampai ke mediasi, pengadilan, Mahkamah Agung apalagi ya. Gitu. Kita pun keluar ongkosnya nggak sedikit, Pak. Ya kan? Keluar ongkosnya juga banyak. Gitu. Mereka pun sama. Jadi saya lebih melihatnya itu lus-lus, Pak. Lus-lus. Belum kan upah berjalan terus, Pak. Argonya jalan terus lagi, kan tetap harus dibayar. Jadi mendingan misalnya selesai secara adat, kita bayar haknya, bila perlu dilebihin sedikit gitu, Pak ya, sebagai goodwill dari kita. Tapi selesai, gitu. Urusannya selesai, cepat, udah. Kalau dulu kan yang selalu kita kejar oleh orang HRD itu kan selalu pengunduran diri, Pak. Ya kan, seolah-olah itu berharga lebih dari apa, kayaknya kan. Kalau udah pegang surat pengunduran diri itu selamat lah gitu kan. Kita punya dasar itu nggak perlu bersengketa kemana-mana kan. Ada pengunduran diri kan begitu kan. Yang penting jangan kemudian pengunduran dirinya dipaksa katanya. Dipaksa kepada ini disuruh mundurin diri gitu misalnya. Jadi problem lagi kan gitu. Makanya untuk yang kasus-kasus kayak gitu kan pengunduran diri juga harus ada saksi, Pak ya. Ada atasannya dan juga serikat pekerja gitu, mengetahui ya bahwa ini pengunduran diri ini adalah sukarela begitu ya, tidak ada paksaan gitu. Demikian ya, baik. Oke, silakan yang lain, mungkin ada yang mau nanya yang lain juga boleh lah, boleh. Kalau yang hubungan industrial belum kepikir mau nanya apa gitu. Jadi saya tuh juga cukup rajin bikin webinar gitu ya, saudara-saudara semua. Webinar khususnya kaitan sertifikasi HR Manager ya. Jadi kalau Anda bisa minat gitu, Anda bisa ikutin webinar-webinar saya di YouTube saya. Itu ada serial ya, serial. Saya bikin 24 seri khusus untuk SKKN di MSDM versi 2020. Ya, untuk satu sesinya 2 jam lah rata-rata gitu ya. Kemudian materi-materinya juga sudah ada. Jadi kalau misalnya berminat, dan hemat saya sih harusnya sekarang udah zamannya sertifikasi kan ya, terutama bagi Anda yang belum sertifikasi, gitu ya, Anda bisa memanfaatkan untuk belajar, mempersiapkan diri. Ya tinggal kan nanti kalau udah secara materi dan portofolionya siap, kan Anda tinggal ikut ujian kompetensinya. Gitu. Pak Denny udah dapat ya sertifikatnya ya, Pak Denny? Udah ya, udah tenang gitu ya. Jadi sudah apa ya, sudah sah gitu ya, sudah certified gitu ya sebagai HR manager gitu ya.
Pak Helmi gimana? Udah dapat sertifikatnya? Kalau saya yang level officer-nya, Pak. Yang officernya ya, Pak. Ya. Tinggal naikin aja ke tingkat manajer gitu. Ya. Betul, Pak. Mudah-mudahan. Ya. Saya kan suka diminta juga oleh perguruan tinggi ya untuk kasih masukan untuk penyusunan kurikulum gitu ya. Saya pernah diminta sharing oleh STI Alan, itu yang di belakang gedung sate itu, kampusnya itu. Ya. Dia tuh punya program studi diploma 4 untuk MSDM aparatur. Ya, diploma 4 ya. Bukan S1. Jadi ini lebih terapan gitu ya, terapan. Jadi mereka itu untuk kelulusan diploma 4 ini mewajibkan harus certified HR manager. Ya, baru bisa diluluskan gitu. Selain mereka bikin skripsi gitu ya. Menurut saya cukup berat loh itu, tapi mereka jalanin itu. Nah, saya pikir masa sih S2 Unpad nih MSDM kalah sama mereka gitu ya. Ya, yang diploma 4 gitu ya. Jadi kalau memang Anda berminat untuk sertifikasi, terutama kalau kebetulan Anda praktisi, ya nyambung nih kalau menurut saya gitu ya. Akademisi juga ada yang ambil, padahal sebenarnya kan tidak apa ya kan sertifikasi itu praktisi kalau itu ya kan yang sering jadi hambatan tuh portofolio kan. Betul. karya ya di mana kita terlibat gitu kan ya. Kalau yang namanya dosen kan secara teori dan keilmuan udah lebih dari cukup ya, udah jago gitu ya. Tapi kalau uji kompetensi kan bukan cuma knowledge yang diuji kan gitu, tapi juga portofolio gitu ya. Tapi ternyata banyak teman-teman dosen yang justru berminat untuk ambil gitu ya. Ingin melengkapi lah kapasitas mereka supaya untuk ranah sebagai praktisi pun mereka dinilai memenuhi syarat gitu ya. Menurut saya sih itu hal yang bagus ya. Just info aja gitu ya. Ngomong-ngomong ada grup WA-nya di sini nggak? Dibikin nggak? Ada. Ya saya kalau mau masukin aja saya, jadi saya bisa sering sharing-sharing gitu untuk nambah-nambah info buat Anda semua. Ada grupnya gitu. Dengan Prof. Maman, Pak, HI khusus nanti saya masukin Bapak ya? Boleh, masukin aja. Nah, ya bisa, supaya saya bisa sharing-sharing juga hal-hal baru gitu ya. Betul, Pak. Ya. Oke, udah 17.46. Ini ada yang mau ditanyakan? Yang lainnya silahkan. Di luar materi ini juga boleh aja. Tidak dibatasi. Silahkan. Terutama yang belum sempat nanya nih. Boleh nanya. Silahkan. Udah mau persiapan maghrib kayaknya Bu Nur tuh. Oh ya. Oke. Oke lah, nanti paling kita sambung lah di grup ya diskusinya ya. Kalau kepikir apa yang mesti didiskusikan. Baik, kalau absen berarti itu bukan yang dari saya ya, mungkin yang saya itu ya. Sudah tadi sudah tanya Pak Aan Pak, jadi absen yang di aplikasi Unpad saja katanya. Oh ya, oke kalau gitu. Ya. Baik, saudara-saudara sekalian, adik-adik, terima kasih nih untuk sesi pertama ini luar biasa. Mudah-mudahan bisa ditangkap konten dan tujuan dari pembelajarannya ya, sebagai dasar untuk nanti pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi saya lebih senang sebenarnya kalau kita nanti diskusi interaktif. Jadi kalau Anda bisa punya contoh beberapa kasus untuk didiskusikan bareng-bareng, saya kira itu lebih mengena ya, lebih membumi begitu ya, daripada sekedar saya bicara lagi teori. Kalau teori-teori itu biarlah itu mah jatahnya Profesor Maman sama Ibu Rina gitu ya. Kalau saya dengan Pak Ari kan mungkin harapannya lebih banyak kepada aplikasi ya, hal-hal yang bisa kita sharing gitu ya, supaya kami berempat tim dosen ini bisa saling melengkapi ya untuk memberikan satu konten dan pembelajaran yang lebih komprehensif gitu untuk Anda semua ya. Baik, saya cukupkan demikian, udah pas maghrib ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Sukses dan sehat selalu buat Anda semua. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dadang. Terima kasih Pak.